Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah amma ba'd. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini insya Allah kita akan lanjutkan belajar kita bersama tentang filsafat Islam. Apa yang kita bahas pada pertemuan kali ini? Insya Allah di pertemuan kali ini kita akan membahas pemikirannya Ibnu Arabi tentang wahdatul wujud, wahdah al-wujud. Baik, mari kita mulai belajar kita bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua, wahdatul wujud, pemikiran Ibnu Arabi di tahun 1165 sampai 1240 Masehi. Wahdatul wujud ini atau kesatuan realitas ini adalah salah satu gagasan paling kontroversial dalam metafisika, khususnya metafisika tasawuf. Nah, pemikiran ini dicetuskan oleh Ibnu Arabi. Akan tetapi, menurut Kausar Azhari Nur, Ibnu Arabi sendiri sebenarnya secara formal tidak pernah menggunakan kata-kata wahdah al-wujud dalam tulisan-tulisannya. Orang pertama yang menggunakan istilah ini, meski tidak sebagai istilah teknis dan independen, adalah Sadruddin Al-Qunawi yang wafat tahun 1274. Hanya saja, ajaran-ajaran Ibnu Arabi tentang realitas itu bisa memberi pemaknaan ke arah itu. Pada perkembangan selanjutnya di tanah air lewat Ibrahim Al-Jili eh, tahun 1365 sampai 1409 Masehi, gagasan wahdatul wujud ini menjadi sebuah teori besar eh, tentang proses penciptaan semesta yang ditelurkan oleh Hamzah Fansuri ketika itu. Wafat pada tahun 1590 Masehi, dan Syamsuddin Sumatrani wafat 1630 Masehi. Dua tokoh Sufi Aceh ini dengan istilah martabat tujuh. Ada Ahadiyah, Wahdah, Wahidiyah, Alam Arwah, Alam Nisan, Alam Ajsam, dan Insan. Suatu konsep metafisika Sufi yang kemudian ditentang oleh Nuruddin Ar-Raniri wafat tahun 1658. Nah, itulah sekilas tentang bagaimana wahdatul wujud. Nah, dari konsep ini kemudian akan timbul pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana sih riwayat hidup Ibnu Arabi ini? Yang kedua, bagaimana sandaran pemikiran dari Ibnu Arabi? Yang ketiga, tentang bagaimana esensi dan eksistensi menurut Ibnu Arabi. Yang keempat, bagaimana konsep wahdatul wujud Ibnu Arabi? Yang kelima, apakah konsep Ibnu Arabi tentang wahdatul wujud ini sama dengan panteisme? Dan yang keenam, bagaimana epistemologi Ibnu Arabi? Teman-teman semua, kita coba jawab pertanyaan yang pertama. Bagaimana riwayat hidup Ibnu Arabi? Wahdatul wujud. Ibnu Arabi lengkapnya adalah Muhammad Ibnu Ali Ibn Muhammad Ibn Arabi At-Ta'i At-Tamimi. Lahir di Murcia atau Spanyol bagian tenggara pada tanggal 17 Ramadan 560 Hijriah atau 28 Juli 1165 Masehi. Pada masa pemerintahan Abu Ya'qub Yusuf I 1163 sampai 1184 Masehi, dan dinasti Muwahhidun 1121.
Namun tokoh ini harus dibedakan dengan Ibnu Arabi yang lain yang juga berasal dari Spanyol. Ada yang bernama lengkapnya Abu Bakar Muhammad Ibn Abdullah Ibn Arabi Al-Ma'afiri tahun 1076. Ibnu Arabi yang kedua ini bukan tokoh sufi, melainkan ahli hadis di Sevilla yang kemudian menjadi hakim di sana. Nah, teman-teman semua, menurut Al-Fifi, Ibnu Arabi ini berasal dari keturunan Arab, keluarga keturunan Arab yang soleh. Ayah dan tiga pamannya dari jalur ibu adalah tokoh sufi yang masyhur. Dan ia sendiri digelari Muhyiddin atau penghidup agama dan digelari juga Syekh Al-Akbar. Ini Dr. Maximus. Karena gagasan-gagasannya yang luar biasa dalam bidang tasawuf. Menurut Arberi, belum ada seorang tokoh Muslim yang mencapai posisi sebagaimana kedudukannya di dalam tasawuf, sehingga ia juga diberi gelar The Greatest Mystical Genius of the Arab. Ini Ibnu Arabi. Nah, pendidikan Ibnu Arabi ini dimulai di Sevilla ketika ayahnya menjabat di istana dengan pelajaran yang umum saat itu, yaitu Al-Quran, hadis, fikih, teologi, tasawuf, dan filsafat skolastik. Saat itu Sevilla ini merupakan kota ilmu pengetahuan dan pusat kegiatan sufisme dengan banyak guru sufi terkenal tinggal di sana. Di antara guru tasawuf Ibnu Arabi yang sangat dikagumi adalah dua orang wanita, yaitu Yasmin Mursaniyah dan Murjia dari Mursia itu ya, dan Fatimah Kurtubiyah dari Cordoba. Ini kedua guru tasawuf Ibnu Arabi yang sangat dia kagumi. Nah, keduanya ini berpengaruh besar dalam pembentukan pengarahan kehidupan spiritualnya. Menurut Kausar, kondisi keluarga dan lingkungan yang kondusif juga ini mempercepat bagaimana pembentukan Ibnu Arabi sebagai tokoh sufi yang terpelajar. Apalagi ia itu telah masuk tarekat sejak usianya 20 tahun. Nah, selama menetap di Sevilla, Ibnu Arabi muda ini sering melakukan kunjungan ke berbagai kota di Spanyol untuk berguru dan bertukar pikiran dengan para tokoh sufi maupun sarjana terkemuka. Salah satu kunjungan yang paling mengesankan adalah ketika ia bertemu dengan Ibnu Rushd. Wah, bertemu dengan Ibnu Rushd tahun 1126. Yang hidup 1126 sampai 1198. Saat itu Ibnu Arabi mengalahkan tokoh filosof Aristotelian ini dalam perdebatan dan tukar pikiran. Nah, sesuatu yang menunjukkan kecerdasan yang luar biasa dan luasnya wawasan spiritual sufi muda ini. Nah, menurut Kausar, kenyataan ini juga menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara tasawuf dan filsafat dalam kesadaran metafisis Ibnu Arabi. Pengalaman-pengalaman visioner tasawufnya ini berhubungan dan disokong oleh pemikiran filosofis yang ketat. Ibnu Arabi adalah seorang sufi, sekaligus dia juga seorang filosof yang dapat memfilsafatkan pengalaman spiritualnya ke dalam suatu pandangan dunia metafisis maha besar, sebagaimana yang dapat dilihat dalam gagasannya tentang wahdatul wujud, wahdah al-wujud. Nah, selanjutnya pengembaraannya semakin luas dan mulai keluar dari semenanjung Iberia menuju Tunis tahun 1193 untuk berguru pada Husain ibnu Murabitun. Kemudian pergi ke Fez dan tinggal di sana selama 4 tahun. Terus ke Marrakesh, Almeria, Bugia, dan kembali ke Tunis tahun 1202. Setelah pulang ke Cordoba pada 1199, guna menghadiri pemakaman Ibnu Rushd ketika itu. Nah, selama pengembaraan ini, ia sempat menulis beberapa karya. Ada karyanya Mawaki, An-Nujum, Insya,
ad-dawair, dan lainnya. Akan tetapi situasi religio-politis tidak mengizinkan Ibnu Arabi tinggal lama di Spanyol ataupun di Afrika Utara, sehingga ia pergi ke Mekah tahun 1201. Di Mekah sekitar 3 tahun, Ibnu Arabi mempergunakan waktunya untuk mempertajam ruhani dan menulis. Di sini ia mendapat ilham untuk menulis karyanya yang monumental ketika itu ya. Karyanya Al-Futuhat Al-Makkiyah. Nah, di samping menyelesaikan karya-karya kecilnya yang lain gitu ya, setelah itu ia kembali mengembara ke berbagai kota, ke Madinah, kemudian ke Yerusalem, ke Baghdad, Mosul, ke Konya, Damaskus, Hebron, Kairo, dan kembali lagi ke Mekah di tahun 1207 karena tidak aman di Mesir ketika itu. Nah, di tengah perjalanan ini untuk ketiga kalinya ia diangkat sebagai murid Khidir untuk menerima rahasia-rahasia ilahiyah. Ini di dalam bukunya hmm, pengangkatan apa namanya? Ya, diangkat sebagai murid Khidir. Pengangkatan ini yang pertama di Sevilla 1184, yang kedua di Mekah 1202, dan yang ketiga di eh, Mekah ya 1207. Setahun di Mekah, Ibnu Arabi berkunjung ke Asia Kecil. Ini melalui Aleppo dan Konya, kemudian ke Armenia dan Baghdad, bertemu Syihabuddin Umar Suhrawardi Al-Zanjani. Nah, seorang tokoh sufi penulis kitab Awarif Al-Ma'arif. Akhirnya di tahun 1224, Ibnu Arabi ini menetap di Damaskus. Kecuali dia berkunjung singkat ke Aleppo tahun 1231. Ibnu Arabi tidak lagi melakukan pengembaraan, ya. Ketika sudah menetap di Damaskus ini, ia mencurahkan seluruh perhatiannya untuk membaca, menulis, dan mengajar. Di sini ia menyelesaikan karya monumentalnya. Al-Futuhat Al-Makkiyah diselesaikan di Damaskus. Dan menulis kitab lain yang terkenal juga. Ada Fusuh Al-Hikam. Ibnu Arabi kemudian meninggal di Damaskus dan dimakamkan di sana pada 22 Rabiul Tsani tahun 638 Hijriah atau di November 1240 Masehi dalam usianya yang ke-78 tahun. Ibnu Arabi ini termasuk tokoh yang sangat produktif menurut Osman Yahya. Ibnu Arabi ini meninggalkan tidak kurang dari 700 karya tulis, tetapi hanya 400 yang masih ada. Nah, meliputi metafisika, kosmologi, psikologi, tafsir, dan hampir semua cabang keilmuan yang semuanya bertujuan menjelaskan makna esoterisnya. Karyanya yang terbesar adalah Al-Futuhat Al-Makkiyah yang terdiri dari 37 jilid, 560 bab, 18.500 halaman dalam edisi Osman Yahya. Yang lain adalah Fusuh Al-Hikam yang menurutnya diterima langsung dari Rasulullah. Oleh Ibnu Arabi, kitab Fusuh Al-Hikam ini eh, menurutnya diterima langsung dari Rasulullah, karena dalam mukadimah kitab ini dikatakan oleh Ibnu Arabi, aku mimpi melihat Rasul dalam kegembiraan pada hari-hari 10 Tahir bulan Muharram tahun 627 Hijriah di pinggir kota Damaskus, dan di tangannya ada sebuah kitab. Beliau berkata, ini kitab Fusuh Al-Hikam, ambillah, sampaikan kepada masyarakat agar mereka memanfaatkannya. Nah, itu perkataan Ibnu Arabi dalam Muqaddimah Fusuh Al-Hikamnya. Nah, kitab Fusuh Al-Hikam ini dianggap sebagai wasiat keruhanian. Nah, berisi 27 bab yang masing-masing terspesialisasi ini untuk satu akidah kebatinan dan asasi menurut Islam.
Meski relatif pendek, karya ini paling banyak dikaji dan diberi komentar karena paling sulit, paling berpengaruh, dan paling masyhur. Tidak kurang dari 100 buku telah ditulis untuk mengomentari Fusuh Al-Hikam ini. Nah, di antara yang terkenal menurut Hussein Nasr adalah komentar dari Sadruddin Qunawi 1210 1274 Masehi. Abdul Rojak Kasyani, itu ya, Daud Kaisari, kemudian Nuruddin Abdurrahman Jami, dan Abdul Ghani An-Nablusi. Nah, ini para eh, yang berkomentar terhadap apa Fusu Al-Hikam. Nah, itulah apa namanya bagaimana riwayat singkat dari Ibnu Arabi ini. Selanjutnya, bagaimana sandaran pemikiran dari Ibnu Arabi ini? Ya, sandaran pemikiran dari Ibnu Arabi menurut Hussein Nasr sesungguhnya sangat sulit, bahkan tidak mungkin untuk menelusuri dan menjelaskan bagaimana sumber-sumber pemikiran tasawuf. Termasuk dalam hal ini Ibnu Arabi, karena pengetahuan tasawuf ini tidak berhubungan dan berkaitan secara horizontal, tetapi dia vertikal. Maksudnya, di dalam tasawuf, sang sufi itu mendapatkan pengetahuannya bukan berdasarkan atas bacaannya terhadap sebuah teori atau pemikiran-pemikiran sebelumnya, melainkan itu menerima pengetahuan langsung secara iluminatif dari Tuhan ke dalam hatinya. Nah, akan tetapi pengalaman-pengalaman spiritual ini memerlukan interpretasi, pemahaman, dan pembentukan sebelum menjadi sebuah pengetahuan atau teori. Di sini ia butuh simbol, teori, paradigma, pengetahuan, atau apapun yang telah ada untuk dijadikan sandaran atas penjelasannya tentang realitas dan pengalaman spiritualnya. Dan dalam konteks ini, kita dapat melakukan pelacakan atas sandaran teori atau ibarat-ibarat yang digunakan. Artinya, apa yang disebut sebagai sumber-sumber pengetahuan tasawuf sesungguhnya adalah dalam konteks ini, yaitu sandaran-sandaran teori atau paradigma yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana pengalaman spiritual sang sufi, bukan sumber pengetahuan yang sesungguhnya dalam makna yang biasa dipahami. Ibnu Arabi ini menggunakan banyak sandaran teori, paradigma, dan pengetahuan sebelumnya untuk menjelaskan hasil interpretasi dan pemahaman spiritualnya. Pertama, dari pemikiran-pemikiran tasawuf. Ada beberapa tokoh tasawuf yang digunakan. Itu ada Abu Yazid Al-Bustami 804 Masehi, Hakim Az-Zirmizi 888 818 Masehi, Husain Al-Hallaj tahun 858, dan Al-Ghazali 1058. Menurut Husain Nasr, Ibnu Arabi ini mencontoh Al-Bustami dalam hal penggunaan simbol-simbol untuk menjelaskan realitas metafisik, mengikuti At-Tirmizi dan Al-Hallaj dalam masalah istilah-istilah teknis yang digunakan, dan mengambil Al-Ghazali dalam hal cara menyampaikan ide-idenya yang beraneka ragam. Nah, kedua dari pemikiran filsafat, baik filsafat Islam maupun filsafat-filsafat sebelumnya, dari tokoh filsafat Islam adalah pemikiran Ibnu Sina tahun 980. Sedangkan dari filsafat sebelumnya adalah pemikiran dari Empedocles tahun 484 sebelum Masehi, yang dikembangkan oleh Ibnu Massarah gitu ya, tahun 883. Neo-Pitagoras yang dibangun oleh Apollonius Tiana di tahun 40 Masehi, dan dikembangkan kelompok Ikhwan al-Sofa, juga Neoplatonisme yang dibangun oleh Plotinus di tahun 204 eh, Masehi. Ibnu Arabi mengambil pemikiran filsafat Ibnu Sina
dan Neoplatonis untuk menjelaskan hubungan antara Tuhan dan alam. Pemikiran Empedokles untuk menguraikan masalah atribut-atribut ketuhanan. Dan pemikiran Ikhwan As-Sofa untuk mendiskusikan masalah jiwa dalam upayanya untuk mencapai Tuhan. Nah, yang ketiga ada sumber-sumber lain. Sumber-sumber ini antara lain ada gaya bahasa teologi yang bersifat dialektis. Pemikiran mazhab Syiah Ismailiyah yang esoterik dan pemikiran-pemikiran lainnya yang berkaitan dengan masalah metafisika, psikologi, epistemologi, fisika, dan logika. Ibnu Arabi ini meramu dan merangkum semua akar-akar pemikiran tersebut, kemudian membangunnya menjadi sebuah pemikiran yang sistematik dan khas Ibnu Arabi. Dalam upaya untuk apa? Untuk menjelaskan doktrinnya tentang realitas dan hubungannya dengan wujud ilahi yang transenden. Nah, inilah bagaimana apa namanya sandaran pemikiran Ibnu Arabi. Selanjutnya ada bagaimana sih konsep esensi dan eksistensi menurut Ibnu Arabi. Nih, menurut Ibnu Arabi, eksistensi adalah wujud dari esensi. Sesuatu bisa dianggap wujud atau ada jika termanifestasikan dalam apa yang disebut tingkatan wujud atau maratib wujud yang terdiri atas 4 hal. Pertama, eksis dalam wujud sesuatu atau wujud syai' fi aini. Yang kedua, eksis dalam pikiran atau konsepsi, wujud syai' fil ilm. Nah, yang ketiga, eksis dalam ucapan, wujud syai' fil lafaz. Yang keempat, wujud dalam tulisan atau wujud syai' fil rukum. Ini apa namanya wujud termanifestasikan dalam apa yang disebut dengan tingkatan wujud atau amaratib wujud menurut Ibnu Arabi. Nah, segala sesuatu dianggap wujud itu jika ada dalam salah satu 4 tingkatan tersebut. Sesuatu yang tidak ada di antara salah satunya, maka tidak bisa dianggap sebagai wujud, dan karena itu tidak bisa dibicarakan. Selanjutnya apa yang wujud itu yang berarti punya eksistensi dalam perspektif ontologis Ibnu Arabi terbagi dalam 2 bagian, yaitu ada wujud mutlak dan wujud nisbi. Wujud mutlak adalah sesuatu yang eksis dengan dirinya sendiri dan untuk dirinya sendiri. Dan itu adalah Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wujud nisbi adalah sesuatu yang eksistensinya ini terjadi oleh dan untuk wujud yang lain. Wujud bil ghair, wujud nisbi namanya. Wujud nisbi ini terbagi dalam 2 bagian. Ada wujud bebas dan wujud yang bergantung. Wujud bergantung ini eh, merupakan ya berupa atribut-atribut, fenomena-fenomena dan hubungan-hubungan yang bersifat spesial dan temporal. Sementara itu, wujud nisbi ah, bebas. Wujud nisbi bebas adalah berupa esensi-esensi dan ia terbagi dalam 2 bagian. Ada material dan juga spiritual. Ini wujud nisbi bebas. Nah, namun yang perlu dicatat dari sini, apa yang dianggap sebagai wujud nisbi di atas ini tidak sepenuhnya berupa entitas temporal.
tetapi dapat juga berupa entitas permanen atau al-ayan as-sabitah. Sebagaimana wujud mutlak, dalam pandangan Ibnu Arabi, semua realitas yang ada dalam semesta ini, dalam semua keadaannya telah ada dan persis seperti yang ada dalam ilmu Tuhan, sedangkan ilmu Tuhan sendiri telah terencana dalam al-ayan as-sabitah. Setiap urusan dan apa yang ada dalam semesta tidak pernah keluar dari rencana yang telah ditetapkan Tuhan sejak permulaan dalam ilmunya. Nah, entitas-entitas permanen atau al-ayan as-sabitah di atas ini tidak pernah meninggalkan kepermanenannya dan ketidakberubahannya. Karena entitas-entitas tersebut selama ada dalam ilmu Tuhan, ada secara kekal dalam kebesarannya, namun segala yang tampak real dalam semesta ini juga tidak lain adalah aktualisasi dari entitas-entitas permanen. Karena itu, pada satu sisi, entitas-entitas yang tampak dalam semesta tidak berbeda dengan ada dalam ilmu Tuhan. Karena entitas-entitas tersebut tidak lain adalah aktualisasi atas apa yang ada dalam ilmunya. Akan tetapi, pada sisi lain, entitas-entitas real dalam semesta ini berbeda dengan ilmu Tuhan. Karena yang pertama berupa wujud konkret, terkait dengan ruang dan waktu, sedangkan yang kedua tidak berwujud konkret serta bebas dari ruang dan waktu. Yang pertama bersifat aktual, sedangkan yang kedua bersifat potensial atau cetak bir dalam tanda kutip. Meski demikian, menurut Kausar, di dalam struktur ontologis Ibnu Arabi, entitas-entitas permanen ini juga tidak sama dengan sederajat dengan zat Tuhan, tetapi ada di bawahnya. Nah, tepatnya menempati posisi tengah antara Tuhan dan alam, antara keabsolutannya dan keterbatasannya, sehingga ia bersifat aktif sekaligus pasif. Entitas permanen ini bersifat aktif dalam hubungannya dengan apa yang lebih rendah darinya, yakni alam semesta, dan bersifat aktif dalam hubungannya dengan yang lebih tinggi, yakni diri Tuhan. Tarik-menarik keduanya ini terjadi dalam apa yang disebut sebagai proses penampakan diri atau tajalli Tuhan, yang berarti sama dengan proses penciptaan semesta dalam konsep emanasi. Dengan posisi tengah antara Al-Haq Tuhan dan Al-Khaliq, Al-Khaliq itu ya penciptaan makhluk, serta teologis, entitas-entitas permanen di atas berarti adalah kodim sekaligus hadis. Ia disebut kodim karena merupakan subjek pengetahuan Tuhan yang ada sejak ajali. Ada dalam dan bersama ilmu Tuhan tanpa ada permulaan dalam waktu. Tetapi kodimnya tetap tidak sama dengan kodim Tuhan. Karena kodimnya entitas permanen berasal dari dan tergantung pada kidam Tuhan. Sebaliknya entitas permanen dianggap hadis karena ia muncul terkemudian mewujud dan menambahkan diri dalam alam nyata yang berkaitan dengan ruang dan waktu. Jalan tengah dan sistem mendua atau ambiguis ini juga berlaku pada perbuatan manusia, bahwa perbuatan manusia adalah jabariyah sekaligus qadariyah. Perbuatan manusia disebut jabariyah karena ia tidak diciptakan oleh manusia, tetapi telah ada ketetapannya dalam pengetahuan Tuhan. Disebut qadariyah karena dilakukan oleh manusia sendiri yang berkaitan dengan ruang dan waktu tertentu. Di dalam istilah yang lain biasanya dikatakan sebagai tindakan manusia diciptakan manusia, tetapi tidak oleh manusia, dan diciptakan Tuhan, tetapi tidak oleh Tuhan. Seperti dikatakan Kausar,
Penyatuan atas berbagai hal yang bersifat paradoksal seperti ini adalah ciri khas dari sistem berpikirnya Ibnu Arabi. Nah, gitu ya. Ini eksistensi dan esensi menurut Ibnu Arabi. Selanjutnya, bagaimana konsep ini Suharwadi ini belum dihapus ya. Nah, kita lewat. Bagaimana konsep wahdatul wujud dari Ibnu Arabi ini? Terlihat bahwa dengan pemikiran bahwa alam semesta adalah aktualisasi entitas-entitas permanen yang ada dalam ilmu Tuhan, gitu ya. Nah, dengan pemikiran bahwa alam semesta ini adalah aktualisasi entitas-entitas permanen yang ada dalam ilmu Tuhan, maka bagi Ibnu Arabi, seluruh realitas yang ada ini, meski tampak beragam, adalah satu adanya, yakni Tuhan sebagai satu-satunya realitas dan realitas yang sesungguhnya. Apapun yang selain dia tidak bisa dikatakan wujud dalam makna yang sebenarnya. Nah, jika demikian, bagaimana kedudukan ontologis al-Khaliq, al-Khalq, alam ciptaan ini? Apakah ia identik dengan Tuhan atau alam ini tidak mempunyai wujud sama sekali? Padahal kenyataannya alam dan kita ada secara konkret. Maka menghadapi persoalan ini seperti sistem berpikirnya yang paradoksal, jawaban Ibnu Arabi bersifat ambiguis bahwa alam adalah Tuhan, al-Haq, sekaligus bukan Tuhan. Atau menurut istilah Ibnu Arabi sendiri, alam adalah dia tetapi bukan dia. Huwa lahua. Nah, bagi Ibnu Arabi, alam semesta adalah penampakan atau tajalli dari Tuhan. Dan dengan demikian segala sesuatu dan segala yang ada di dalamnya tidak lain adalah perwujudan dari Tuhan. Karena itu Tuhan dan semesta keduanya tidak bisa dipahami kecuali sebagai suatu kesatuan antara kontradiksi-kontradiksi ontologis. Kontradiksi-kontradiksi ini tidak hanya bersifat horizontal tetapi juga bersifat vertikal. Sebagaimana diuraikan dalam Al-Quran bahwa Tuhan adalah yang tersembunyi, al-batin sekaligus yang tampak, az-zahir. Yang esa, al-wahid sekaligus yang banyak, al-kasir. Yang terdahulu atau al-qadim sekaligus juga yang baru, al-hadis. Yang ada, al-wujud sekaligus yang tiada, al-adam. Di dalam pandangan Ibnu Arabi, realitas yang ada adalah satu tetapi mempunyai sifat yang berbeda. Sifat ketuhanan sekaligus sifat kemakhlukan. Temporal sekaligus abadi. Permanen sekaligus nisbi. Eksistensi sekaligus non-eksistensi. Nah, dua sifat yang bertentangan tersebut hadir secara bersamaan dalam segala sesuatu yang ada di alam ini. Nah, di sini Ibnu Arabi menggunakan prinsip al-jam'u bainal adad, kesatuan di antara pertentangan-pertentangan. Al-bayan, al-jam'u bainal adad. Ya. Kesatuan di antara pertentangan-pertentangan. Atau yang dalam filsafat barat disebut dengan uh, koinsidensia oppositorum. Nah, untuk menjelaskan hubungan ontologis Tuhan dan semesta tersebut, Ibnu Arabi antara lain menggunakan simbol cermin. Ini Ibnu Arabi menggunakan simbol cermin. Di mana alam semesta itu sebagai cermin bagi Tuhan. Simbol ini pertama untuk menjelaskan sebab penciptaan alam.
yakni bahwa penciptaan ini adalah sarana untuk memperlihatkan dirinya Tuhan. Dia ingin memperkenalkan dirinya lewat alam. Dia adalah harta yang tersimpan atau kanzan makhfiyan yang tidak bisa dikenali kecuali lewat alam. Sesuai dengan hadis Rasul yang menyatakan hal itu. Kuntu kanzan makhfiyan wa ahbabtu an u'rafa wa khalaqtu khalq likai u'rafa. Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi dan aku ingin dikenali, maka aku ciptakan makhluk agar aku dapat dikenali. Ini hadis Qudsi yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, untuk menjelaskan simbol cermin ini untuk menjelaskan hubungan yang satu dengan yang banyak dan beragam dalam semesta, yakni bahwa Tuhan yang bercermin adalah satu, tetapi gambarnya amat banyak dan beragam sesuai dengan jumlah dan model cermin tersebut. Apa yang tampak dalam cermin adalah dia sendiri, sama sekali bukan selainnya, tetapi gambar-gambar tersebut bukan dia yang sesungguhnya. Ah, Penggambaran di atas ini sejalan dengan penyatuan dua paradigma tasbih dan tanzih yang digunakan oleh Ibnu Arabi. Dari segi tasbih, Tuhan sama dengan alam, karena alam tidak lain adalah perwujudan dan aktualisasi sifat-sifatnya. Dari segi tanzih, Tuhan berbeda dengan alam, karena alam terikat oleh ruang dan waktu, sedangkan Tuhan absolut dan mutlak. Meski demikian, yang penting harus dicatat adalah alam bukanlah Tuhan dan Tuhan bukan alam. Keduanya tetap entitas yang berbeda. Nah, secara tegas, Ibnu Arabi menyatakan huwa la huwa. Dia bukan dia yang kita saksikan dan kita bayangkan. Karena kita juga sedekat-dekat manusia menyatu atau ittihad dengan Tuhan, sesungguhnya ia tetap tidak pernah benar-benar menyatu dengan Tuhan, tetapi hanya menyatu dengan asma-asmanya, menyatu dengan bayangannya, bukan dengan zatnya. Nah, ini bagi Ibnu Arabi, Tuhan terlalu tinggi untuk dicapai oleh nalar dan pengalaman batin manusia, sehingga segala uraian tentangnya hanyalah kebohongan, pengerdilan, dan pembatasan. Nah, ini menurut Ibnu Arabi. Sekarang kita jawab pertanyaan yang ketiga. Apakah konsep dari wahdatul wujud ini itu sama dengan panteisme? Nah, kita akan jawab pertanyaan ini. Apa itu panteisme? Sekarang kita harus tahu dulu. Panteisme kata dasarnya dari pan yang berarti semua dan theos yang berarti Tuhan. Secara umum diartikan sebagai paham yang menyatakan bahwa Tuhan adalah sama dengan alam dan alam adalah Tuhan. Tegasnya Tuhan identik dengan alam dan alam identik dengan Tuhan. Titik tekannya adalah imanensi Tuhan ke dalam alam dan bukan transendensi Tuhan atas alam, sehingga tidak ada ruang bagi transendensinya atas semesta. Nah, beberapa sarjana, baik kalangan orientalis ataupun dari tanah air, ada yang menilai bahwa konsep wahdatul wujud Ibnu Arabi ini adalah sama dengan paham panteisme atau menggunakan istilah panteisme untuk menjelaskan paham wahdatul wujud ini. Dari kalangan orientalis, antara lain ada Reynold, Nicholson, Edward, Georgi, dan Gerhard Endres, guru besar Arabic and Islamic Studies pada Ruhr University, Jerman. Sementara itu dari tanah air bisa disebut antara lain ada Hamka ya, Sidi Ghazalba, juga ada Yunasril Ali, guru besar tasawuf di Jakarta. Nah, Hussein Nasr ini menolak keras bagaimana upaya menyamakan wahdatul wujud
dengan paham panteisme seperti itu. Nasr bahkan menyatakan bahwa mereka yang melakukan itu adalah karena gagal memahami dua persoalan pokok. Pertama, gagal memahami ajaran dan perbedaan pokok panteisme dan wahdatul wujud itu sendiri. Panteisme itu mengajarkan kesamaan substansial antara Tuhan dan alam. Sedangkan kalau wahdatul wujud justru memberi doktrin adanya transendensi Tuhan atas semua kategori, termasuk kategori substansi sendiri. Yang kedua, gagal membedakan antara filsafat dan tasawuf. Panteisme menurut Nasr adalah sistem filsafat. Sedangkan kalau wahdatul wujud adalah konsep tasawuf dan itu sama sekali tidak dikenal dan dalam tradisi filsafat. Dalam tasawuf sendiri, Ibnu Arabi bahkan tidak pernah mengikuti dan menciptakan sistem apapun. Sesungguhnya tasawuf dan filsafat memang beda. Nah, ini menurut Murtado Mutahari, perbedaan di antara keduanya setidaknya dapat dilihat pada tiga aspek antara tasawuf dan filsafat. Pertama, kalau filsafat itu mendasarkan argumentasinya ini pada postulat-postulatnya. Sedangkan tasawuf mendasarkan argumentasinya pada visi dan intuisi. Yang kedua, di dalam mencapai tujuannya. Filsafat ini menggunakan rasio dan intelektualnya. Sementara sufi itu menggunakan kalbu dan jiwa suci serta upaya spiritual terus-menerus. Karena rasio atau intelek itu dianggap kurang memadai untuk menggapai kebenaran yang hakiki. Yang ketiga, tujuan dalam filsafat adalah memahami alam semesta. Nah, ingin mendapatkan gambaran tentang semesta yang benar, yang sempurna, dan menyeluruh. Di mata filsafat, capaian tertinggi manusia adalah mampu memahami dunia sedemikian rupa sehingga dengan eksistensi dirinya, eksistensi dunia ini menjadi tegak dan dia sendiri menjadi dunia. Karena itu, filsafat sering didefinisikan sebagai dunia mental manusia yang menjadi sama dengan dunia yang ada. Sementara itu, di dalam tasawuf, eksistensi dunia dengan segala isinya tidak begitu menarik. Karena seorang sufi ingin menjangkau hakikat eksistensi semesta, Allah itu sendiri. Ia ingin berjumpa dan menyatu dengan hakikat eksistensi ini, sehingga capaian tertinggi manusia adalah menghilangkan jarak antara dirinya dan Tuhan, serta menghilangkan sifat-sifat kemanusiaan untuk hidup bersama dalam dirinya, dalam tanda kutip, Tuhan. Nah, tokoh orientalis yang menolak untuk menyamakan antara panteisme dan wahdatul wujud ada juga Henry Corbin. Nah, menurutnya benar bahwa dalam pandangan Ibnu Arabi, setiap realitas itu mempunyai dua dimensi. Ada ketuhanan, dimensi ketuhanan, dimensi lahud, dan kemanusiaan, dimensi nasud. Yang tersembunyi, ada yang batin, dan ada juga yang tampak, ada yang zohir. Dan keduanya adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Tetapi keduanya tetap tidak sama, tidak sepadan, dan tidak setara. Nah, Ibnu Arabi sendiri secara tegas dan jelas tetap membedakan dan tidak menyetarakan antara Tuhan dan alam, antara pencipta dan ciptaan. Nah, tokoh orientalis lain yang menolak untuk mempersamakan wahdatul wujud dengan panteisme ada juga William Chittick, Chittick, Direktur Kajian Sufisme and Islamic Philosophy di Stony Brook University, Amerika. Ini tuh menurutnya ajaran wahdatul wujud hanyalah satu dari keseluruhan pemikiran Ibnu Arabi yang sangat luas, kompleks, dan rumit. Artinya konsep wahdatul wujud tidak mewakili pemikiran Ibnu Arabi secara keseluruhan.
Sehingga mengidentikan Ibnu Arabi dengan wahdatul wujud atau sebaliknya berarti terlalu menyederhanakan persoalan dan memperlakukan Ibnu Arabi secara tidak adil. Konsep wahdatul wujud Ibnu Arabi sendiri juga mempunyai makna dan pengertiannya sendiri. Benar-benar bahwa Ibnu Arabi menyatakan bahwa wujud adalah realitas tunggal dan karena itu tidak ada wujud yang lain selain yang tunggal. Akan tetapi hal itu bukan berarti bahwa yang tunggal tersebut secara otomatis sama dengan Tuhan. Dalam perspektif Ibnu Arabi, kedua hal tersebut tetap berbeda dan tidak setara. Karena itu, mempersamakan wahdatul wujud dengan panteisme adalah kesimpulan yang keliru, terburu-buru dan menyesatkan. Nah, kita sepakat untuk membedakan antara wahdatul wujud dan panteisme. Karena kedua doktrin ini secara substansial memang berbeda. Panteisme itu menekankan imanensi Tuhan ke dalam alam dan mengabaikan aspek transendensinya, sedangkan wahdatul wujud memberikan ruang yang sama besar antara soal imanensi dan transendensi Tuhan atas alam. Benar seperti penelitian Kausar bahwa istilah panteisme sendiri mempunyai banyak pengertian. Dari yang ekstrim sampai moderat yang sama dengan pengertian wahdatul wujud Ibnu Arabi. Akan tetapi menurutnya pengertian panteisme yang moderat tersebut juga sangat tidak dikenal. Yang umum dipakai dan populer justru pengertian yang hanya menekankan aspek imanensi Tuhan atas alam dan mengabaikan transendensinya atas alam. Karena itu mempersamakan atau memberi label panteisme atas ajaran wahdatul wujud yang Ibnu Arabi dapat menyebabkan kesalahpahaman dan menyesatkan. Nah ini wahdatul wujud itu bukan panteisme. Selanjutnya bagaimana epistemologi Ibnu Arabi? Nah, Ibnu Arabi membedakan antara ilmu, al-ilm, dengan ma'rifat. Nah, al-ma'rifah. Menurut Ibnu Arabi, ilmu adalah pengetahuan yang diperoleh rasio lewat diskusi atas atau diskursive reason. Sedangkan kalau ma'rifah itu ya, adalah pengetahuan yang diperoleh lewat pengenalan secara langsung. Knowledge by acquaintance. Dalam istilah Henry Bergson, ilmu adalah pengetahuan mengenai atau knowledge about, sedangkan ma'rifah itu adalah pengetahuan tentang, knowledge of. Nah, pengetahuan mengenai itu adalah pengetahuan yang diskursif, pengetahuan simbol yang diperoleh lewat perantara, baik indera ataupun rasio. Sedangkan pengetahuan tentang itu atau knowledge of adalah pengetahuan langsung, pengetahuan intuitif yang diperoleh secara eliminatif. Menurut Ibnu Arabi, pengetahuan yang dimaksudkan dalam tasawuf adalah pengetahuan yang diperoleh secara langsung, bukan pengetahuan tentang objek eksternal. Nah, pengetahuan tentang kebenaran itu sendiri, yakni realitas-realitas dari segala sesuatu sebagaimana adanya, bukan pemahaman rasional tentang suatu objek. Artinya, yang dimaksud pengetahuan dalam tasawuf adalah ma'rifah, bukan ilmu. Karena dalam ilmu masih ada jarak antara subjek dan objek, sehingga tidak dapat menangkap hakikat yang sesungguhnya. Sedangkan dalam ma'rifah, persoalan subjek-objek sudah tidak relevan karena keduanya menyatu. Di kemudian hari, pengetahuan ma'rifah inilah yang oleh Baruch Spinoza diistilahkan dengan scientia intuitif, yaitu pengetahuan yang diperoleh ketika kesadaran manusia tercerap ke dalam amor intelektualis di. Ada beberapa ciri khusus tentang pengetahuan tasawuf ini atau pengetahuan ma'rifah. Pertama, pengetahuan ini itu merupakan karunia Tuhan atau al-faid ilahi yang diberikan kepada seseorang berkaitan dengan kehidupan spiritual, bukan karena hasil usaha tertentu. Yang kedua, proses pencapaiannya itu langsung masuk ke dalam hati,
setelah yang bersangkutan mencapai tingkat spiritual tertentu. Yang ketiga, kebenarannya bersifat pasti atau niscaya, certain, dan tidak spekulatif sebagaimana yang terjadi dalam ilmu atau filsafat. Yang keempat, tidak berkaitan dengan penalaran atau reason dan tidak membutuhkan nalar untuk melakukan validasinya. Nah, sarana yang dibutuhkan untuk mencapai pengetahuan tasawuf atau ma'rifat ini, menurut Ibnu Arabi adalah hati atau qalbu, bukan indera dan rasio. Meski demikian, hal ini bukan berarti Ibnu Arabi mengabaikan sama sekali peran dari indera dan rasio. Oh, di dalam Fusu al-Hikam, Ibnu Arabi menguraikan peran-peran dua potensi atau sarana ini, indera dan rasio ini. Hanya saja ia memberikan catatan bahwa yang dapat dicapai oleh indera dan rasio itu sangat terbatas. Indra hanya mampu mengkaji objek yang tampak, yang indrawi, yang itu sangat rentan terhadap kesalahan. Sementara kalau rasio itu, meski dengan kekuatannya mampu menjangkau rahasia di balik alam indera, ia masih belum atau tidak mampu menjangkau yang transenden. Kekuatan indera maupun rasio baru pada tahap mendekati yang hakiki. Belum belum sampai mencapai yang hakiki, yang mencapai hakiki. Hanya potensi hati yang mampu mencapai hakikat realitas dan menangkap yang transenden. Nah, konsep tiga macam potensi atau sarana pencapaian pengetahuan ini, yaitu tadi ada hati, indera, dan rasio ini, sebelumnya juga pernah disampaikan oleh Al-Ghazali di dalam Al-Munkid Minad Dalal. Al-Ghazali mengidentifikasi sarana pencapaian pengetahuan itu dalam tiga hal. Ada indera, ada rasio, dan hati. Menurutnya, indera adalah sarana paling rendah dalam kajian pengetahuan. Di atas adalah ilmu-ilmu yang dihasilkan berdasarkan rasio. Dan di atasnya lagi adalah pengetahuan yang dihasilkan lewat hati. Nah, jadi urutannya menurut menurut Al-Ghazali, indra dulu, indra itu sarana paling rendah dalam kajian pengetahuan, kemudian di atasnya ada rasio, ilmu-ilmu yang dihasilkan berdasarkan rasio, dan di atasnya lagi adalah pengetahuan yang dihasilkan lewat hati. Menurut Al-Ghazali, pengetahuan dihasilkan oleh hati lewat intuisi inilah dinilai sebagai pengetahuan yang sesungguhnya, pengetahuan paling valid, tidak mengenal keraguan dan tidak terbantah. Agar dapat menerima limpahan pengetahuan secara intuitif dari Tuhan, nah, seorang harus menyiapkan sarana yang digunakan, yaitu hati atau kolbu. Ibnu Arabi ada 5 tahapan dalam proses ini. Kita menyiapkan sarana yang digunakan, menyiapkan hati untuk menerima limpahan pengetahuan secara intuitif dari Tuhan. Bagaimana caranya? Pertama, membersihkan hati dengan cara menjauhkan diri dari segala perilaku dosa dan kemaksiatan, di samping semakin rajin dalam melakukan kebajikan, ibadah juga. Yang kedua, meninggalkan seluruh pengaruh duniawi, menghentikan pandangannya terhadap aspek fenomena dunia dan mengikatkan kesadaran terhadap aspek metafisik yang menjadi dasar fenomenanya. Yang ketiga, menjauhkan diri dari atribut-atribut yang kualitas-kualitas wujud kontingen dengan kesadaran bahwa semua itu adalah kepunyaan Allah semata. Yang keempat, menghilangkan semua hal yang selain Allah tetapi tidak menghilangkan tindakan itu sendiri. Nah, di sini sang sufi kehilangan atau menghilangkan kesadaran dirinya sendiri sebagai orang yang memandang sehingga hanya Tuhan sendirilah yang memandang sekaligus dipandang. Yang kelima, melepaskan Tuhan dari atribut-atribut ketuhanannya, memandang Tuhan lebih sebagai substansi semesta daripada sebab pertama, penggerak pertama atau yang lain dari realitas semesta. Nah, secara lebih sederhana, sebelumnya
Al-Ghazali menyampaikan proses-proses tersebut dalam 3 tahapan. Ada takhliyah atau pensucian diri, kemudian juga ada tahliyah, menghias diri, dan tajliyah atau siap menerima tajalli. Nah, ini Al-Ghazali dalam proses tadi mendapatkan limpahan ilmu pengetahuan dari Tuhan atau ma'rifah. Takhliyah, pensucian diri, kemudian ada tahliyah, menghias diri, dan tajliyah, siap menerima tajalli. Tahapan-tahapan pencapaian pengetahuan Ibnu Arabi ini dalam konteks modern tampak tidak berbeda atau bahkan sama dengan metode fenomenologinya Edmund Husserl 1859 yang melalui 3 tahapan reduksi, yaitu fenomenologis, aiditis, dan transendental. Menurut Husserl, reduksi fenomenologis adalah suatu bentuk pengamatan awal di mana objek itu dipandang apa adanya. Nah, tapi penuh dengan kecurigaan. Objek dibiarkan tanpa diberi pernyataan dan diletakkan di dalam kesadaran. Jika berhasil, seorang akan menemukan fenomen yang sebenarnya, mengenal gejala dalam dirinya sendiri. Setelah itu masuk tahap kedua, reduksi eidetis, yaitu penyaringan segala sesuatu yang bukan menjadi hakikat fenomena. Nah, reduksi kedua ini berusaha masuk ke dalam hakikat fenomen. Reduksi ketiga, transendental, mengeluarkan segala yang tidak berhubungan dengan kesadaran murni, agar dengan hal tersebut seseorang bisa mencapai objek yang ada dan bersatu dengan dirinya sendiri. Ini tahapan-tahapan mendapatkan pencapaian pengetahuan Ibnu Arabi dalam konteks modern menurut metode dengan metode fenomenologinya Edmund Husserl di tahun 1859. Jadi menurutnya ada 3 tahapan reduksi. Yang pertama fenomenologis, kemudian ada aiditis, dan yang ketiga transendental. Nah, itulah bagaimana eh, konsep epistemologi cara mendapatkan ilmu ya menurut Ibnu Arabi. Ya, Allahu a'lam. Secara historis kita tahu bahwa tampak pergeseran atau perkembangan pada sistem pemikiran Ibnu Arabi ini. Awalnya ia cenderung Aristotelian ketika menyatakan bahwa eksistensi adalah patokan segala sesuatu. Kemudian berubah menjadi Platonis ketika menyatakan bahwa wujud yang sebenarnya bukan pada sesuatu yang tampak, nyata, dan konkret, tetapi pada yang transenden dan itu hanya satu, yakni Tuhan. Terakhir, berubah lagi menjadi paduan antara Platonis dan Aristotelian. Nah, yakni bahwa ia menyatakan bahwa realitas adalah perpaduan antara yang transenden dan yang nyata, atau dalam bahasa lainnya wahdatul wujud. Ya, meski dengan pemikiran yang khas Ibnu Arabi, pemikiran kesatuan realitas ini antara yang transenden yang perpaduan antara yang transenden dan yang nyata atau wahdatul wujud adalah gagasan orisinal Ibnu Arabi. Meski dasar-dasarnya ini diambil dari berbagai sumber antara lain pemikiran ittihad, penyatuan manusia dengan Tuhannya Al-Hallaj, dibanding pemikiran Al-Hallaj sendiri juga ada perbedaan. Yang pertama bahwa dalam teori Al-Hallaj, persoalan yang ditentukan hanya soal hubungan antara Tuhan, Al-Lahud, dan manusia dan An-Nasud. Bahwa sifat kemanusiaan hadir pada Tuhan dan sifat ketuhanan hadir pada manusia.
Sedangkan dalam teori Ibnu Arabi menjadi lebih luas, yakni hubungan antara Tuhan Al-Haq dan semesta dan Al-Makhluk. Itu bukan hanya Tuhan dengan manusia, tetapi menurut Ibnu Arabi lebih luas lagi, yakni hubungan antara Tuhan atau Al-Haq dengan alam semesta dan semesta atau Al-Makhluk. Yang kedua, dalam teori Al-Halaj masih ada dualisme manusia dan Tuhan. Dalam Ibnu Arabi, dualisme tersebut lebur, kecuali dualisme semu, nisbi, yang ada hanya keesaan realitas, yakni keesaan dengan dua wajah seperti satu mata uang. Meski dua realitas tersebut tetap berbeda dan tidak sederajat. Konsep wahdatul wujud Ibnu Arabi ini selangkah lebih berani dibandingkan gagasan emanasinya Al-Farabi atau yang lain. Karena dalam emanasi masih ada jarak dan perbedaan antara Tuhan dan makhluk, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Sementara dalam wahdatul wujud tidak ada lagi jarak di antara keduanya. Namun, itu bukan berarti semesta identik dengan Tuhan, tidak. Alam tidak lain hanya perwujudan dari asma-asmanya sebagaimana yang diikrarkan dalam syahadah la ilaha illallah, yakni pengakuan bahwa makhluknya bukanlah Tuhan melainkan keberadaannya juga tidak tidak tersamai oleh selainnya sehingga tidak satupun wujud yang mandiri dan lepas darinya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Teman-teman, nah, itulah pembahasan kita tentang Ibnu Arabi, tentang konsepnya wahdatul wujud. Nah, tadi luar biasa yang disampaikan dari epistemologi Ibnu Arabi, bagaimana kita mendapatkan ilmu pengetahuan melalui jalan sarananya adalah hati, dan tadi disampaikan juga bagaimana cara-caranya untuk mencapai itu. Mudah-mudahan kita bisa menirunya, kita bisa mempraktekannya, dan kita bisa kemudian mendapatkan limpahan pengetahuan dari Tuhan dengan cara mensucikan hati. Allahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kesalahan. Nah, kita akhiri bersama dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifaratul majlis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.